Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Takmir Masjid Nurul Ilmi Profesor Dr. Gunarto, Sekretaris Ustadz Haji Fauroni, juga jajaran Takmir Masjid Nurul Ilmi, Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama mengawali perjumpaan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala ini dengan membacakan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, bahwa pada malam hari ini, malam yang sangat mulia, di akhir 10 hari yang kedua dari Ramadan, kita memasuki 10 hari yang ketiga di bulan Ramadan. Berkumpul kita di sini menjalankan sholat isya dan sholat tarawih bersama-sama. Setelah itu sama-sama kita berhenti sejenak dengan harapan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah ilmu kita, juga mempererat tali persaudaraan kita. Salawat salam semoga tersanjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga Rasulullah dan para sahabat yang sunnah-sunnahnya kita ikuti dan syafaatnya kita nantikan. Terima kasih Ustadz Fauroni tadi sudah mengawali dengan perkenalan yang syarat dengan iklan. Masya Allah. Jadi bagaimana Bapak Ibu, baiknya pengajian malam hari ini bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Baik. Tadi perkenalannya tentang bahasa Inggris itu ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi kenapa juga harus bahasa Inggris gitu ya? Karena Islam itu hanya bisa dipahami kalau kita bisa mengkomunikasikan, ya. Saya pernah hidup di negara berbahasa Inggris. Suatu hari, ya, di luar jam kampus saya itu bekerja di sebuah restoran, cari sangu tambahan. Lalu di restoran itu ada kebiasaan, kalau penjualannya bagus, pegawainya merayakan. Bagaimana cara merayakannya? Pegawainya diundang sama bosnya, duduk-duduk di situ, kemudian disajikan minuman yang menggembirakan mereka, yaitu wine. Wine itu apa kalau di sini? Anggur. Tapi anggurnya yang sudah difermentasi, jadi beralkohol. Saya sendiri sebagai pegawai di situ ikut duduk, cuma saya bilang, give me Coca-Cola please, gitu ya, yang tidak ada alkoholnya. Kemudian dia tanya kepada saya, kenapa kamu tidak minum wine seperti kita? Ketika orang bertanya seperti itu artinya ada pintu dakwah yang terbuka. Maka hanya dengan bahasa mereka lah kita bisa menerangkannya. Ini mengingatkan kita kepada sejarah bagaimana Islam dulu disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi ada yang ditugasi untuk belajar bahasa Farsi, belajar bahasanya orang Romawi, sehingga bisa berkirim surat ke sana melakukan diplomasi dakwah. Saya harus bisa menerangkan kepada teman saya ini. Saya bilang, kurang lebih terjemahannya, saya ikut bergembira, ini penjualannya bagus, tapi saya tidak minum alkohol. Jadi saya dikasih minuman yang tanpa alkohol saja. Mereka mengerti. Mereka baik-baik saja sama saya. Yang tidak baik itu justru teman-teman dari Indonesia itu kadang goda-goda gitu. Kasih yang ada alkoholnya. Ayo coba. Enggak, saya enggak minum alkohol. Alah, enggak di Indonesia aja kok gitu. Pikirnya dia haram itu cuma di Indonesia. Ya, Masya Allah. Lalu ada momen lagi, saya kerja itu mulai dari jam 2 sore sampai jam setengah 10 malam. Setelah kampus kemudian kerja di situ. Setiap datang waktu sholat, saya melakukan
kewajiban saya sholat, ya. Sholat asar masih terang, tidak ada musola, tidak ada masjid kan, apalagi masjid Nurul Ilmi tidak ada di kota Sydney itu. Apa yang saya lakukan? Saya sholat. Di mana saya harus sholat gitu? Saya memilih tempat yang tenang gitu. Di tengah sebuah taman itu, di situ ada pepohonan itu, saya sholat di situ dengan mantapnya. Saya sudah menduga suatu hari saya kalau melakukan ini berkali-kali pasti akan ada orang yang memperhatikan. Oh betul gitu. Lalu di suatu hari itu setelah sholat itu saya masih di situ, saya dengar sholat saya agak sedikit tidak khusyuk ya, karena saya dengar orang nonton saya itu. Seorang ibu dan seorang anak. Anaknya tanya sama ibunya, "Mami, mami, what is this man doing?" Ini orang ngapain, mami? Nah, di Australia itu biasanya orang melakukan gerakan begini-begini itu kalau di taman itu orang yoga. Maka si ibu tadi saya dengar jawabannya, maybe he is doing sport. Mungkin dia lagi olahraga. Lumayan ya, sholat dibilang olahraga. Baik, ada lagi momen lagi. Momennya apa? Momennya adalah bos saya keliru ngitung gaji saya. Kira-kira kelirunya kurang apa kelebihan, Bapak Ibu? Ternyata kelebihan. Saya kembalikan. Bosnya kaget juga itu. Oh, kaget. Saya kembalikan. Momennya saya gunakan untuk menjadi momen dakwah. Saya katakan, saya hanya mengambil hak saya, yang bukan hak saya kembalikan. Suatu hari lewat musim haji. Bos saya ini orang Yunani aslinya. Tergopoh-gopoh dia datang ke dapur tempat saya kerja. Dia tanya sama saya, "Rohani, I'm going to talk to you." Mau ngomong saya sama kamu. In Mecca today 3 million people are gathering. Is that crazy? Ada 3 juta, betul, ada 3 juta orang Islam kumpul di satu kota. Itu beneran enggak? Dapat kesempatan lagi saya menjelaskan apa itu ibadah haji. Bapak Ibu, pengumuman di luar sana banyak orang yang tidak ngerti Islam. Ngertinya Islam tuh dari koran. Sementara koran itu ditulis oleh wartawan. Bagi yang teman-teman wartawan silahkan mengangguk, pastinya Anda setuju. Anda kan tidak sembarangan nulis berita. Nulis beritanya harus cocok sama yang maunya yang punya koran, ya Pak ya? Yang punya koran siapa? Ya si pemodal. Kalau baca koran tentang Islam di dunia barat, Masya Allah Bapak Ibu, yang diberitakan yang jelek-jelek. Seringnya begitu. Saya pernah membaca sebuah koran itu, ya, satu paragraf mengatakan, kalau tiba-tiba di daerah perumahan Anda mulai ada orang-orang sering kumpul, setelah itu hari Jumat antara jam sekian sampai jam sekian mereka beribadah, hati-hati, maka di situ sebentar lagi akan berdiri masjid dan di situ ketenangan Anda sudah akan terenggut. Kurang lebih ngomongnya begitu. Jadi maaf, kadang-kadang kita di negara kita yang kita cintai di Indonesia ini karena mayoritas tidak merasa atau kurang merasa. Maka pada malam hari ini kita awali dulu. Mari syukur sebagai Muslim di Indonesia, di negara di mana umat Islam minoritas. Tidak semudah ini kita beribadah. Di kampus saya ada syarat, kalau ingin dapat satu ruangan untuk sholat Jumat, maka setiap tahun kita harus memperbaiki kontrak dengan rektor untuk tanda tangan sekian ratus orang Islam. Kalau sekian ratus orang Islam ini tidak didapat, untuk Jumatan kita tidak bisa. Maka di sana begitu ada pendaftaran mahasiswa baru yang namanya Asosiasi Mahasiswa Muslim, itu Masya Allah cari temennya. Mana nih yang rupa-rupa kayak saya, orang Indonesia, Malaysia, ya, itu diburu, ditanya Muslim, ya, langsung diajak, boleh ikut tanda tangan ini untuk memastikan kita dapat ruangan untuk sholat Jumat. Jadi di sana kita benar-benar merasakan bagaimana susahnya untuk bisa beribadah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini mudah sekali. Hampir setiap 500 meter ada masjid, ya Pak ya? Mudah sekali.
Apalagi di Nurul Ilmi, Masya Allah, ini salah satu masjid terbaik di Semarang. Gimana ndak terbaik? Apa-apa ada di sini. Kalau sholat jamaah 5 waktu udah terjamin di sini. Ramadan, Masya Allah, berlimpah ruah. Hari Ahad di sini ada pasar. Anehnya pasar di Nurul Ilmi itu, saya kesini, apa yang terjadi? Yang jualan tidak dipungut biaya, bener nggak? Lebih istimewa lagi, ternyata banyak voucher-voucher belanja di mana orang bisa belanja gratis karena ada donatur-donaturnya, alias yang jualan dikasih tempat sama dikasih pembeli. Enak apa enak? Enak banget. Nah, ini salah satu masjid teladan, Masya Allah. Kemudian remaja masjidnya tadi, Masya Allah, giat semuanya. Maka nuzulul Quran pada malam hari ini kita awali dulu dengan bersyukur. Syukur bahwa kita ini dalam kehidupan yang mudah untuk beribadah, dalam keadaan damai sejahtera, dalam keadaan insya Allah pulih dari pandemi, ya. Masjid Nurul Ilmi itu saya sebut sebagai masjid yang sangat sumboto. Dalam keadaan genting itu, sementara orang lain masih memperbincangkan gimana kita mau lockdown atau tidak, sini sudah lockdown gitu ya. Jadi besar sekali spanduknya dari jalan lockdown. Tapi begitu lockdownnya sudah dibuka, rame lagi dan termasuk yang paling rame, Masya Allah. Syukur. Kemudian kesyukuran yang kedua adalah kita ini di bulan Ramadan, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk mengingat kembali, mengingatkan diri kita tentang pentingnya menyadari Al-Quran sebagai kitab suci kita. Ya, makanya ini nuzulul Quran, kita bangkitkan lagi semangat untuk menepati apa yang mesti kita lakukan terhadap Al-Quran. Terima kasih Ananda tadi yang sudah membaca ayat suci Al-Quran, ya. Masya Allah, suaranya merdu, kemudian maknanya juga sangat mendalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah istimewa, kenapa? Diturunkan Al-Quran. Tidak ada perdebatan. Semua sepakat. Al-Quran turunnya bulan Ramadan. Kalau puasanya kapan, itu kadang-kadang ada perdebatan, ya. Tanggal 2 atau kemarin ada yang tanggal 3, itu tergantung ngincengnya gitu ya. Ya, ada yang nginceng 2 derajat, ada yang 3 derajat, ada yang pakai ilmu hisab yang sudah pasti. Jadi tanggal 2, ada yang diinceng dulu memastikan yang tanggal 3. Tapi turunnya Al-Quran itu sudah sepakat, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sepakat. Terus Al-Quran itu buat apa? Hudal linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelas atas petunjuk dan furqan, pembeda. Mari kita pahami, ya. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Kita ini dilahirkan di dunia ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, oleh Allah diberikan potensi. Apa potensinya? Jasad fisik kita, akal kita, naluri kita, insting kita. Apalagi Allah berikan kita hidayah. Kebanyakan kita, saya meyakini, lahir sebagai orang Islam karena lahir dari keluarga Islam. Ya Pak ya? Pertanyaan berikutnya, kalau terlahir dari keluarga Muslim, apakah otomatis paham Al-Quran? Tidak. Allah Ta'ala berikan kita memang karunia, bapak ibu kita Islam, kita jadi Islam, tapi itu belum merupakan jaminan bahwa kita paham Al-Quran. Maka ini yang bareng-bareng mau kita bangkitkan semangatnya untuk paham Al-Quran, ya, pada malam hari ini. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada petunjuk, penjelas atas petunjuk.
Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semuanya, kalau kita ini memahami Al-Quran, maka di situ akan ada penjelasan lanjutan juga di dalam Al-Quran. Contoh, ini waktu malam pertama dulu tarawih mungkin bacanya setelah Al-Fatihah kemudian surah Al-Baqarah ya, surah yang pertama. Ini bareng-bareng kita ingat-ingat ini karena ini sudah malam ke-20 ya, sudah juz 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalika al-kitabu, kitab ini adalah apa? La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita itu kalau baca Al-Quran, kita pahami maknanya, lalu perintahnya Al-Quran itu sudah jelas, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya adalah kebenarannya absolut. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Al-Quran itu belum tentu benar, kita sudah langsung yakin orang itu bukan orang beriman. Kenapa? Al-Quran sudah menjelaskan hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Tadi wa bayyinati minal huda. Langsung kita baca tarjamahnya, kita baca tafsirnya. Al-Quran itu ternyata petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu muncul pertanyaan, orang yang bertakwa itu seperti apa? Nah, ternyata kalau kita baca Al-Quran lalu ada pertanyaan, maka dicarilah jawaban dari pertanyaan itu di dalam Al-Quran sendiri. Dilengkapi nanti dari sunnah Rasulullah, dilengkapi dengan hadis Rasulullah, dijelaskan oleh para alim ulama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dijelaskan, orang yang bertakwa itu yaitu orang-orang yang yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya itu tidak begitu yakin setelah mati itu apakah ada balasan terhadap diri saya, surga neraka itu benar ada atau tidak, atau itu hanya dongengannya para penceramah, itu sudah jelas orang ini tidak sedang dalam keadaan beriman. Kenapa? Orang yang beriman itu pastinya akan meyakini hal yang gaib. Surga dan neraka sekarang ini gaib. Jangankan surga dan neraka Bapak Ibu sekalian, besok pagi rezeki kita seperti apa hari ini masih gaib. Kita belum tahu, ya. Lalu apa? Wa yuqimuna sholata, kalau sudah yakin dengan yang gaib kemudian mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian hartanya mereka menafkahkan. Masya Allah, orang bertakwa itu karakternya tidak hanya satu, tidak hanya yakin saja. Begitu yakin pada yang gaib, mendirikan sholat, kemudian memberikan sedekah. Semuanya lengkap. Al-imanu tashuwa tasdikum bil qalb, membenarkan dalam hati. Orang beriman itu mesti membenarkan dalam hati. Ya, saya percaya. Apakah cukup? Tidak. Belum cukup. Wa iqrarum bil lisan. Lalu lisannya juga bersyahadat, lisannya juga mengatakan iya saya yakin. Kemudian wa amalun bil arkan, kemudian berbuat dengan anggota tubuhnya. Ini persis ya teman-teman sekalian, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada mutakin. Orang mutakin itu yang seperti apa? Yang beriman dengan yang gaib, yang mendirikan sholat, kemudian menafkahkan zakat, ya menafkahkan sedekah, ya ada zakat, infak, sedekah, ada hibah, ada hadiah, banyak memberikan. Hartanya tidak disimpan sendiri tapi diberikan. Nah,
Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu juga furqan. Ya, yang menjadikan pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa ahalallahul bai'a. Tak ngetes Irma dulu. Bisa teruskan tak, Mas? Kalau ayatnya wa ahalallahul bai'a wa harrama izin Pak, bapak-bapak sudah ahli. Saya ngomong sama remaja. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Masya Allah, bisa melanjutkan ya. Mau kasih hadiah enggak? Mau? Yang dari kampung Inggris nanti tolong didata ya Masnya kalau mau hadiahnya. Nanti tak kasih hadiah ya. Oke. Bisa bahasa Inggris enggak? Bisa bahasa Inggris? Pengen bisa? Pengen? Mau kursus? Mau kursus? Insya Allah kasih voucher kursus mau enggak? Insya Allah ya, Masya Allah. Wa ahalallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Jadi jual beli boleh enggak? Boleh. Wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Jadi jelas yang halal itu jual beli, yang haram riba. Kenapa kok sampai ada ayat itu? Karena dulu orang mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba. Bukan. Jual beli akadnya jual beli. Kalau riba itu adalah orang yang mengambil untung atau mengambil lebihan dari pinjaman yang dia berikan. Kalau Masjid Nurul Ilmi ini hebat sekali. Meminjamkan modal ya, agunannya adalah iman. Masya Allah, ini bank mana yang ada seperti ini ya? Tanpa bunga, karena bunga itu adalah nama samaran dari riba. Maka silahkan, mohon maaf ya teman-teman dari perbankan sama-sama ngaji ya. Suatu saat silahkan datang ke bank, tanya sama tellernya, Mbak saya mau pinjam di sini, ribanya berapa? Nanti tellernya bilang, lu kok riba Pak? Kita tidak punya riba, adanya bunga. Saya dengar bunga itu adalah nama samaran dari riba. Gitu ya. Jadi jelas, yang halal jual beli, yang haram riba. Apalagi yang halal sama yang haram. Tentang puasa, kan kita ini puasa nih, jelang puasa itu. Makan minum secara sengaja dalam keadaan kita sehat, tidak ada udzur di bulan Ramadan, halal apa haram? Haram. Ninggalin puasa padahal kita sehat, tidak dalam perjalanan, tidak sedang sakit, haram. Tidak usah dengerin ya, saya ngomong sama bapak-bapak ya. Bapak-bapak, istri panjenengan halal apa haram? Oh, ibu-ibu yang jawab. Ibu-ibu yang paling keras, oh halal gitu ya. Siang hari berkumpul antara bapak ibu suami istri di bulan Ramadan, bagaimana, halal apa haram? Tidak jelas halal apa haram. Masya Allah, haram. Dendanya berat. Melakukan hubungan suami istri siang hari ya, berarti setelah terbit fajar sampai maghrib keadaan puasa. Satu, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sebelumnya itu urutannya adalah memerdekakan budak. Ini orang duwe budak, pembantunya orang duwe ya. 2, kalau tidak bisa memerdekakan budak, terus puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi sedekah pada 60 fakir miskin. Ini kalau dibahas di fikih bukan berarti milih salah satu, tapi diambil dari yang paling atas dulu. Memerdekakan budak ada enggak? Kalau enggak ada baru puasa. Nah, puasa, bayangkan puasa 2 bulan berturut-turut. Tetapi ada halalnya. Kapan halalnya? Surah Al-Baqarah 183
184, 185, 186, 187. Uhilla mau lanjutkan lagi? Uhilla kasih mikrofon toh, biar mantap. Uhilla lak ya uhilla lakum lailatas siyami rafathun ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Lanjutkan ya. Alimallahu annakum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajr. Lanjutkan. Wala tubashiruhunna wa antum ya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi linnasi yattaqun. Masya Allah. Kalau mau ngasih hadiah lagi ya nanti ya. Nih, Pak Ketua Takmir kasih hadiah lagi nanti. Masya Allah. Senang sekali kita ini ya, ketika Al-Quran ini dikenal oleh generasi muda seperti ini. Masya Allah. Uhilla lakum tadi apa mas? Lailatar rafas, lailatas syamu ar-rafas. Jadi kalau malam hari boleh suami istri berkumpul tuh boleh. Sejarahnya awal-awal syariat puasa itu diturunkan oleh Allah di tahun 2 Hijriah itu kalau sudah buka puasa kemudian sholat isya atau sudah tertidur itu sudah tidak boleh lagi berhubungan suami istri. Lalu sahabat Umar bin Khattab itu mengajukan keberatan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, berat kalau begini gitu. Orang kuat. Turunlah ayat ini. Uhilla lakum lailatas syamur rafas. Jadi boleh. Nah, jelas itu yang halal mana? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ayo mas. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Masya Allah. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan apa? Bangkai, wedamu dan darah. Mriki onten Bu daharan sing asalnya dari darah. Apa namanya? Saren. Kok ibu tahu? Ndak masuk dalam menu buka puasa kan? Insya Allah ndak boleh Mas ya. Maitatu. Jadi Al-Quran menerangkan itu ndak boleh. Walahmul khinzir dan daging babi. Saya kok agak ngeri sekarang itu semakin terbuka di mana-mana. B kuadrat itu ya, babi ya. Ibu-ibu, bapak-bapak monggo ya. Al-Quran itu sudah menerangkan mana yang halal, mana yang haram, maka kita pilih yang halal. Yang halal banyak kok, yang haram itu cuma pengecualian saja untuk menguji kita apakah keimanan kita ini cukup kuat atau tidak ya. Baik, Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Lalu kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah membaca.
warattilil Qur'ana. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Masya Allah. Ini Masya Allah. Ya. Jadi kita ini diperintahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Selama ini kita mengenal kalau tartil itu ya sesuai dengan kaidah tajwid, makharijul huruf dan seterusnya. Ada yang lebih dalam maknanya tentang tartil, bahwa kita juga mengerti maksudnya, mengerti isinya. Masjid Nurul Ilmi di sini menyelenggarakan tadarus Al-Quran. Betul, Ustaz? Sehari berapa juz? 2 juz. Masya Allah. Sama terjemahnya enggak? Alhamdulillah. Jadi kalau kita tadarus sehari mungkin hanya 1 juz, tapi baca terjemahnya, apalagi ditambah dengan baca tafsirnya, itu akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita tidak hanya membunyikan Al-Quran, ya, membunyikan lafadznya itu. Membunyikan lafadznya aja sudah dapat pahala. 1 huruf 10 pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah. Pak, saya masih belajar sehingga masih grodal-gradul. Wonten mboten sing tesih grodal-gradul nggih? Jangan khawatir, Kanjeng Nabi ngendika orang yang membaca Al-Quran yang masih grodal-gradul pahalanya double. Loh Pak, saya pernah dengar katanya kalau baca Quran keliru itu dosa. Endi dalile? Ndak dosa. Kalau mengubah Al-Quran ya itu dosa. Udah ngerti diubah. Tapi kalau belajar, ya toh, yang ra, yang za keliru ra karena titik ora ketok. Yang ba keliru ta, yang tak keliru ta karena masih belajar, tidak dosa. Maka monggo sareng-sareng majelis tadarus Al-Quran dilestarikan tidak hanya bulan Ramadan, bahkan kalau bisa difasilitasi. Yang sudah lancar ditambahkan kemampuan melakukan, yang sudah bisa melakukan mengerti tarjamah dan tafsirnya, yang grodal-gradul bikin kelas grodal-gradul gitu ya. Sama grodal-gradul jangan saling mendahului ya. Buat nama-nama ya Pak ya? Enggak apa-apa. Kesudi Ustaz Faroni di sini ada kelas grodal-gradul dah. Lumayan. Nah, warattilil Qur'ana tartila. Kita nih suruh baca. Dengan membaca Al-Quran, apa yang terjadi akan diturunkan ketenangan. Ibu-ibu, halo. Panjenengan pengen tenang hidup panjenengan, nyanding Al-Quran. Karena zikir terbaik salah satunya adalah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran ini apa yang terjadi? Kita akan merasa tentram. Ya. Ala bizikrillahi. Ayo Mas. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan mengingat Allah itu akan hati ini menjadi tenang. Kita baca Al-Quran itu tadi sudah sampai Al-Baqarah ayat 3 itu. Kemudian Al-Baqarah ayat 4 dibaca. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dibaca, tahu maknanya, bagus. Belum tahu tetap dibaca. Allah turunkan ketenangan. Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, diputer di suasana apa saja itu bisa. Ya, orang punya hajat mau mantu menjelang akad nikah,
baca Al-Quran, pantas betul? Pantas. Anak syukuran khitanan baca Quran, pantas betul? Pantas. Ngeselupi omah baca Al-Quran, pantas? Pantas. Ternyata Allah takdirkan ada yang meninggal di tempat orang keseripahan dibacakan Al-Quran, pantas? Pantas. Jangan dieksperimenkan diganti dengan lagu keong racun. Di tempat orang kerja mungkin keong racun diputar wong orang kerja. Coba di tempat orang kematian putarkan keong racun, kira-kira gimana Pak? Jadi masalah ya. Nah, Al-Quran nih, Al-Quran dibaca, nyanding kitab suci Al-Quran. Sering kita dengar Pranata Dicoro itu menyebutkan para alim, para ilama ingkang sinanding kitab suci. Ketok iki sing nggo kitab suci ku mung alim karo ulama. Ingkang leres, siapa yang harus nyanding kitab suci adalah setiap orang mukmin. Ustadz Fauroni, kira-kira jamaah sini udah punya semua belum? Mushaf Al-Quran pernah didata enggak? Harus punya. Oh, jelas punya. Masa Al-Quran enggak punya? Oh, belum tentu. Jangan-jangan enggak punya. Atau punya tapi bisa untuk tayamum karena debunya tebel banget. Jarang dibaca. Punya. Untuk baca maka beli yang besar, namanya mushaf mushaf kabir, segini ukurannya, separtitur ini. Nah, ini bacanya kalau sambil lenggah begini agak kurang nyaman, jadi sambil duduk di kursi begini. Wah, beli yang besar, sekarang udah banyak. Untuk tarjamahnya ada versi tarjamahan kata per kata dan ayat per ayat. Untuk pemahamannya ada yang pakai tafsir. Untuk ayat-ayat tematik ada lagi. Jadi Al-Quran di rumah itu, di ruang tamu ada, di ruang tengah ada, di tempat tidur ada. Cuma satu yang tidak ada di kamar mandi. Agar apa? Agar hidup kita ini selalu sinanding kitab suci. Baca Al-Quran. Nunggu kereta mau berangkat baca Al-Quran, pantas enggak ibu-ibu? Pantas. Nunggu jadwal pesawat mau boarding baca Al-Quran, pantas enggak? Pantas. Suatu hari saya tunggu pesawat di Bandara Juanda, delay. Orang pada ribut semuanya. Saya pikir kenapa juga ribut? Kalau Anda ribut memangnya pesawatnya kemudian akan berangkat. Mendingan saya baca, ya. Saya baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim ila akhirih. Ternyata sebelah saya itu dengerin. Terus sebelah saya juga dengerin. Sebelahnya juga dengerin. Saya tengok gini, wajahnya Arab. Saya tanya, hello, do you speak English? Yes. Where are you from? I am from Saudi Arabia. Pengaturan Allah, maca Quran ning Surabaya rungokke wong Arab. Kalau bukan pengaturan Allah. Terus saya tanya tentang Al-Quran. Dia bilang begini, bagaimana Anda belajar Al-Quran? Ya, kita belajar di kampung. Di tanah Arab sana tidak semua orang bisa baca Al-Quran. Waktu saya di Tanah Suci di Masjidil Haram ibadah umrah, saya baca Al-Quran juga. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara ila akhirih. Saya lihat ada orang usil. Usilnya itu HP-nya diangkat terus saya disyuting. Kira-kira lagi baca Al-Quran ada orang nyoting GR mboten Bu. Di HP ini apa disalah-salah. Lah, saya terus ini kenapa sih orang? Terus saya berhenti, saya ajak, do you speak English? Yes. Ternyata orang Mesir. Dia tertarik. Ternyata lidah Indonesia bisa juga melafalkan kata-kata dalam bahasa Arab. Di kesempatan yang lain orang Maroko, dia cerita, di kampung saya imam musola atau masjid di kampung saya tidak semuanya bisa baca Al-Quran, tapi bisa melafalkan. Kenapa? Karena orang sana tradisinya masih oral. Jadi kadang tidak bisa baca Al-Quran. Baca warattilil Qur'ana tartila.
Iqra'ul Quran. Kanjeng Nabi paring dawuh. Fa innahu syayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya bacaan Quran itu akan mendatangi orang yang baca Al-Quran itu di hari kiamat menjadi syafaatnya, menjadi temannya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, ketika Allah Ta'ala telah memasukkan orang itu di dalam surga, maka diberi kesempatan untuk mengupgrade surganya dengan diminta membaca. Bacalah, setiap bacaan dinaikkan satu tingkat. Satu tingkatnya surga ke tingkat yang lain sama dengan 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Jadi bapak-bapak semuanya, saudaraku semuanya yang saya cintai, jadikan membaca Al-Quran itu kebiasaan. Jangan hanya baca WA. WA-nya diganti ya, wacanan Al-Quran. Kita kan rajin baca WA. Bangun tidur baca WA. Mau sholat WA dulu. Terus ono meneh iki rodok bid'ah sithik. Assalamualaikum, mestinya kan astagfirullahaladzim, 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 Allahumma anta salam. Nah ini kok ora. Assalamualaikum rokok HP. Nuwun sewu nggih. Al-Qur'an dulu. Al-Qur'an. Saya mengajak teman-teman saya pada ngaji, pada ngaji. Ternyata orang diajak ngaji itu banyak sekali ketakutan dan kekhawatirannya, terutama yang belum pernah ngaji. Saya itu masih gradul-gradul, Pak. Enggak apa-apa ngaji. Di majelis pengajian Quran saya, karena online setiap pagi ba'da subuh jam 5 sampai jam 6 lewat Telegram, itu saya umumkan khusus untuk hari Selasa sampai hari Ahad orang tidak dikoreksi, pokoknya baca satu orang satu ain. Nah, satu orang satu ain ganti, satu orang satu ain ganti. Nanti Seninnya baru ditaksin. Nah, ini kalau ada yang keliru-keliru, kurang pas, baru dibetulkan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Tadinya khawatir menjadi senang, tadinya belekak-belekuk menjadi lancar. Monggo masjid-masjid, para takmir masjid, para penggiat dakwah, galakkan membaca Al-Quran. Nah, yang kedua, setelah dibaca bagaimana? Ditadabburi. Afala yatadabbarul Quran. Apakah kamu itu tidak mentadabburi Al-Quran? Ketika kita membaca Al-Quran ini, kita harus sadar bahwa Al-Quran ini disampaikan, diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bahasa Arab. Maka kita harus ngerti maksudnya apa, setelah itu direnungkan. Maka Bapak Ibu jangan heran, orang membaca Al-Quran itu tidak setiap saat dibunyikan. Kenapa? Dia sedang mentadabburi. Ini ayat di depan saya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Ketika kita baca wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita itu kalau pas baca begini, Masya Allah, dengan paham kemudian ditadaburi, Masya Allah, akan menjadi gerentes hati kita. Masya Allah, bahwa Allah Ta'ala menjanjikan ini surga. Terus kita ini ngangen-ngangen, Masya Allah, surga itu seperti ini. Kemudian kita baca ayat yang lain. Ayatnya tentang apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Tentang apa Bapak Ibu ayatnya? Bermegah-megah, ya toh, omahe wis apik diapik-apik, lantai loro, lantai telu, lantai papat, lantai basement, diduduk meneh, basementnya basement. Hartanya dihitung-hitung, tahu-tahu apa? Hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah sampai tahu-tahu pagi-pagi suara di masjid,
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau setelah pengumuman itu ternyata yang disebut nama kita piye, orang itu dicabut oleh Allah nyawanya tidak pakai pemberitahuan lebih dulu. Kalau tanda-tandanya sudah ada, gitu. Tapi kapannya belum pasti. Maka apa tadi? Membaca Al-Quran, mentadaburi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu dibaca mau melepas jenazah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas itu bakal mati. Wa idza asabakum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ayat yang paling banyak dihafalkan oleh jamaah. Ya kan? Saya tuh hafal sebagian Al-Quran loh. Apa? Surat Al-Fatihah sama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai jamaah haji itu katanya, saya akhirnya menemui sendiri gitu ya. Saya dulu dengar cerita-cerita jamaah haji itu seringnya bermain-main dengan bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya masih minim, akhirnya ngambil bahasa Al-Quran. Lampu ini ngon hotel mati, ngawe-awe petugas hotel. Lampu apa ora ngerti. Lampu ki cahaya, nur katanya. Nur hadza innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pegawai hotel nganti bingung, tapi mudeng gitu. Kalau saya dulu pulang dari Masjidil Haram sudah larut karena bantu temen yang tawafnya kita dorong, akhirnya naik taksi. Begitu naik taksi, ternyata sopir taksinya nggak ngerti hotel kita itu di mana gitu. Tapi kita hafal, tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Gimana ini? Lurus, apa lurus? Teman saya tuh lucu banget nih, tapi ya pinter. Lurus, siratal mustaqim. Kanan, yamin. Kiri, shimal. Tekan Yohani. Begitu sampai itu, belum berhenti ketawa kita, lebih ketawa lagi. Begitu sampai itu, alhamdulillah, husnul khotimah gitu. Ternyata sampai itu. Masya Allah, mentadaburi Al-Quran. Jadi kalau ada orang ngadep Quran tapi kok orang ono swarane, jangan suudon kayak urung iso maca. Ndak lagi tadabbur. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa kowe ora ngerti wong sing gorohke agama? Apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu yang menghardik anak yatim. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Begitu baca itu tadabbur. Ya Allah, jebule wong sholat ya ana sing cilaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya iki sing wong salat tapi mangkate aras-arasen. Tekone paling keri. Entuke salam. Salame ora mentok kanan, salam kiri. Aras-arasen. Terus baca lagi. Alladzina hum yuraun. Senengane riya. Salat pisan dipoto. Unggah ning sosmed. Alhamdulillah tarawih di Nurul Ilmi. Masya Allah. Nah, orang kita diminta untuk tadabbur. Oh, ini Al-Quran tuh beri petunjuk. Jadi aku ki urung bener agamaku, nek aku urung kasih sayang sama anak yatim. Aku ki agamaku durung bener, nek sholatku isih gelah-geleh. Kewajiban yang ketiga, menghafal. Nah, ini menarik ini. Kalau sudah ada kata menghafal itu, kita bersyukur alhamdulillah sekarang anak-anak muda banyak yang menghafal Al-Quran. Pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang 40 tahun ke atas, kira-kira orang 40 tahun ke atas itu masih mampu menghafal enggak?
Jawabannya, untuk Al-Quran, spesial untuk Al-Quran, tidak ada batasan umur. Karena Al-Quran itu mukjizat. Kalau menghafalkan lagu, barangkali. Menghafalkan data fakta, barangkali. Makin muda, dia makin lentur otaknya, bagian memorinya. Semakin tua, makin sulit. Tapi kalau Al-Quran, jangan diragukan. Umur berapapun, panjenengan mau menghafal, insya Allah Allah berikan jalan. Ya, jadi Al-Quran itu bisa dihafal, ya, teman-teman sekalian. Lalu ketika Al-Quran ini dihafalkan, apa yang terjadi? Kita akan sibuk dengan Al-Quran, ya. Masya Allah, ketika kita menghafal Al-Quran itu tidak sekali langsung hafal. Satu ayat mungkin bisa kita ulang 100 kali atau 200 kali. Akhir-akhir ini saya bersama teman-teman yang di majelis Al-Quran, saya monggo ibu-ibu kita menghafalkan, ini lagi Ramadan, hafalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wah, pada hafal. Terus syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu satu ayat itu bulan baleni. Saya sampai tanya, "Pripun, Bu? Leh ngapalke?" "Wah, anu Ustaz, merem melek." "Lho pripun kok merem melek?" "Wis ngene merem, jek lali meneh melek." Merem melek. Wah, enak itu. Merem melek memang enak, ya. Ya. Itu menghafalkan Al-Quran itu, Masya Allah. Jadi panjenengan ampun merasa heran kalau datang ke pesantren-pesantren tahfidz, santri-santri tahfidz itu sampai menggoyang-goyangkan badannya, waktunya makan direwangi ora maem. Ya, ada seorang santri itu dilaporkan oleh ustadznya kepada orang tuanya, sudah 3 hari tidak makan. Ditanya, kenapa kamu 3 hari tidak makan? Masya Allah jawabannya, setiap saya lapar dan saya menghafal Al-Quran, saya dapat rasa kenyang. Jenengan rasa nyoba, ketoke ora berlaku untuk jenengan. Jenengan yang lapar tetap kudu buka. Nah, kenapa kok begitu? Ini mukjizat. Jadi menghafal. Loh Pak, saya menghafal berat Pak kalau surat-surat pajak, surat-surat pendek dulu enggak apa-apa. Nah, dimulai dari belakang, juz 30 ke juz 29. Terus bagaimana? Nanti di rumah waktu sholat malamnya itu sholat tahajud malam hari, yang sendirian itu dia ulang-ulang murojaah, ya, membaca, mentadaburi, menghafal. Yang sangat penting sekali, ini mestinya saya taruh di depan tapi sengaja saya taruh di belakang agar kita ingat, adalah mengimani kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran ini benar adanya, yakin. Ibu-ibu saya tanya, kalau Al-Quran bercerita tentang surga, panjenengan yakin apa yakin? Nek yakin surga berarti yakin neraka? Yakin. Kalau Al-Quran itu bercerita tentang barang yang halal, panjenengan juga yakin bahwa itu halal, baik untuk Anda. Kalau bercerita tentang yang barang yang haram, berarti itu baik untuk Anda juga. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, para jamaah, keyakinan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu petunjuk kita, ini harus selalu disegarkan. Kenapa? Karena sekarang ini kita juga dapat informasi banyak dari media, dari orang-orang berpengaruh yang barangkali mungkin tidak setiap saat itu cocok dengan maunya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dawuhnya di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Kalau ada yang bilang, ya memang ada kok orang tuh yang menyembah Tuhannya ada 3, ada 4, ada 5 atau banyak, tapi sebenarnya itu sama kok, itu kepada Tuhan. Panjenengan komentarnya, kalau Al-Quran ngendikane Allah adalah Qul huwallahu ahad, Gusti Allah itu satu, esa tunggal, maka kita wajib mengimani itu. Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung. Kalau ada masalah, bergantunglah kepada Allah. Pak, tadi yang Al-Quran
saya lihat ada juga Al-Quran yang menggunakannya untuk hal yang selain itu, Pak. Apa? Punya Al-Quran kecil, katanya namanya Al-Quran Istanbul kalau di desa saya. Kayak sabuk ini, jari ini ben dadi ampuh. Apa meneh? Lagi loro, Pak, terus ditambani, dicelupke Al-Quran. Apa meneh? Nggo hiasan dinding, ayat kursi karo Yasin. Apa meneh? Ngusir setan. Apa meneh? Nah, ini malah pelajar-pelajar iki jarine ben apal Qur'ane cepet, malah Al-Qur'ane diobong terus diombe. Masya Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Al-Qur'an niki kitab suci ini mengandung pesan-pesan yang harus kita pahami, itu isinya, bukan fisiknya Al-Quran terus digunakan untuk yang enggak. Allahu Somad, bergantung kepada Allah. Lam yalid walam yulad, Gusti Allah ora peputra lan ora duwe putra, ora diputrake, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenceng. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada daya kekuatan kecuali daya kekuatannya Allah. Yakin. Kadang-kadang kepepet karena masalah hidup, langsung tauhidnya jeplak. Diajak untuk menyembah setan, diajak untuk menyembah kuburan, diajak untuk menyembah atasan. Menyembah atasan. Atasannya mengajak pada yang tidak baik, kemudian Anda mengikuti, itu namanya menyembah atasan. Nah, yakin apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah imam kita. Kita ikuti Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu adalah pedoman kita. Terus apa lagi? Al-Quran itu adalah panutan kita. Yang terakhir, Al-Quran itu adalah pemersatu kita. Tanggal 1 Ramadan kadang-kadang masih berselisih, tanggal 2 atau tanggal 3. Tapi sampai hari ini tidak ada orang berselisih tentang redaksi Al-Quran. Kenapa? Keutuhan, keaslian Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran ini dan kami jaga Al-Quran ini. Jenengan keliling-keliling dunia, surah Al-Fatihah redaksinya sama, padahal sudah 1400 tahun yang lalu. Masih sama. Tidak ada kitab suci lain yang otentisitasnya seperti Al-Quran. Bahkan Allah Ta'ala tantang orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini asli dari Allah Ta'ala. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu bi suratim mim mithlih. Nek kowe ora percaya karo asline Al-Quran, ditantang karo Rasulullah, gawe yo satu surat saja seperti Al-Quran. Tidak hanya itu. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Bolo-bolomu kabeh dikeritno, diajak kabeh kon gawe sak surat kaya Al-Qur'an. Sampai hari ini ada yang pernah bisa baca, bisa bikin seperti Al-Qur'an? Profesor, doktornya mungkin 2 bahkan, profesor, doktor, ahli sastra yang bisa mengolah kata-kata, sampai hari ini tidak bisa. Al-Quran masih otentik. Fat'u syuhada'akum min dunillahi. Suruh ngundang teman-temannya. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu tidak bisa melakukan dan kamu tidak akan pernah melakukan, maka Allah perintahkan agar kembali beriman, takut kepada neraka. Karena orang yang bikin tadi Al-Quran palsu, nah, ini atau ayat-ayat yang diserupakan seperti Al-Quran ini diancam dengan neraka. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau ada fenomena yang meragukan Al-Quran, kebenaran Al-Quran, saya tanya kepada panjenengan semuanya sebagai sesama saudara muslim, pilih mana? Panjenengan meyakini Al-Quran atau meyakini orang yang meragukan Al-Quran? Meyakini Al-Quran. Kenapa? Allah Ta'ala tadi sudah menegaskan bahwa Al-Quran ini asli, otentik. Ada 6.000 sekian ayat
Kalau Presiden Soekarno itu agar memudahkan dibilang 6.666. Itu biar mudah untuk diingat. Itu asli. Cara menjaganya bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Banyak penghafal Al-Qur'an. Masya Allah. Yang kedua, bahwa Allah taala sendiri yang jaga. Ini keontentikan Al-Qur'an ini. Maka sekali lagi pesan dari Nuzulul Quran pada malam hari ini di Masjid Nurul Ilmi yang kita cintai ini, jadikan Al-Quran ini bagian yang penting dalam hidup kita. Bagian yang penting. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dengan Al-Quran kita ingin hidup, dan dengan Al-Quran kita ingin dimatikan. Ala hariniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidana wa li jaddina wa jadadina wa li ustadina wa li walidayhi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bil khairati rabbi ighfirli warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil mautina wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ansurna ya Allah. Allahumma ja'al ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi semoga Allah taala memberikan rahmat kepada kita semuanya bi fadlil Quran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.